Apakah sistem persamaan linear dua variabel? SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya seperti di bawah itu, AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y-nya adalah variabel, sedangkan A, B, dan C adalah bilangan real. Syaratnya di situ adalah A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, perhatikan contohnya. Di situ ada 4X ditambah 6Y sama dengan 6. Kenapa disebut persamaan linear dua variabel? Karena ada dua variabel di sana, yaitu X dan Y. Bawahnya juga 7M dikurangi 2N sama dengan 4. Disebut persamaan linear dua variabel karena mempunyai variabel M dan N. Dan semua pangkat dari variabelnya adalah berpangkat 1. Nah, perhatikan bentuk-bentuk persamaan linear dua variabel berikut ini. Bentuk apakah itu? Kalian perhatikan, di situ ada tiga kelompok ya. Masing-masing ada dua persamaan. Ada 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Ada X ditambah Y sama dengan 2. Itu kelompok yang pertama. Begitu juga kelompok yang berikutnya. Kira-kira apabila persamaan itu lebih dari 1, kira-kira disebut sebagai apa ya? Benar. Disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan bentuk contohnya itu di bawah. Ada AX ditambah BY sama dengan C, dan ada DX ditambah IY sama dengan F. Itu adalah contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang penting yang disebut sistem persamaan linear dua variabel itu mempunyai lebih dari satu persamaan. Dan juga variabelnya ada 2 dan pangkat variabelnya itu berjumlah 1. Nah, tadi kita sudah melihat ya permasalahan ini. Kira-kira bagaimana ya kita bisa menjawab soal ini? Nah, benar. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara ada grafik, ada eliminasi, ada substitusi, dan juga ada gabungan substitusi dan eliminasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang grafik dan eliminasi. Nah, sekarang beda lagi. Kita menggunakan cara substitusi dan juga cara gabungan. Nah, bagaimana ya caranya? Yuk kita lihat. Mulai dari metode substitusi. Metode substitusi adalah salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Secara harfiah, substitusi berarti mengganti. Berarti dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Bagaimana ya contohnya? Nah, di sini Bu Inggit ingin mengingat dulu cara substitusi. Sudah pernah kita pelajari kelas 7. Contohnya, berapa nilai persamaan 2X ditambah 6 jika X sama dengan 3? 2X tambah 6 itu disebut persamaan linear satu variabel karena hanya satu variabelnya, yaitu X. Nah, bagaimana untuk mengetahui nilainya jika X-nya sama dengan 3? Berarti kita tinggal mengganti X-nya dengan bilangan 3. Jadi bisa dikerjakan dengan 2 kali 3 ditambah 6. 2 kali 3, 6, kemudian ditambah 6, maka hasilnya 12. Nah, ini adalah contoh cara substitusi pada persamaan linear satu variabel. Sekarang bagaimana dengan sistem persamaan linear dua variabel? Yuk kita lihat caranya. Nah, misalkan contoh soalnya adalah 3X ditambah Y sama dengan 5. Yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Kita menyelesaikannya dengan cara substitusi. Nah, langkah awalnya, selesaikan salah satu dari persamaan di atas untuk sebuah variabel. Ambil persamaan pertama untuk menyatakan Y sebagai fungsi X.
Dari persamaan yang pertama, 3x ditambah y sama dengan 5, bisa kita rubah jadi y sama dengan 5 dikurangi 3x. Bu Inggit, kenapa di situ 3x itu berubah jadi kurang? Nah, karena 3x semula ada di ruas kiri. Jika kita rubah menjadi di ruas kanan, maka rubah tandanya menjadi negatif atau dikurangi. Langkah yang kedua, selanjutnya substitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan kedua hingga memperoleh nilai x. Contohnya, perhatikan di bawah ini. 2x ditambah 3y sama dengan 8, kemudian 2x ditambah 3 kali. Y-nya dirubah dari persamaan yang di atas. Dirubah jadi 5 dikurangi 3x sama dengan 8. Jadi, 2x ditambah 15 dikurangi 9y sama dengan 8. Kemudian bawahnya lagi 15 dikurangi 7x sama dengan 8. Berarti kita kelompokkan ya bilangan bulat dengan bilangan bulat yang ada variabelnya sendiri. Berarti negatif 7x sama dengan 8 dikurangi 15. Karena 15 pindah ke ruas kanan. Kemudian negatif 7x sama dengan negatif 7. Berarti x sama dengan 1. Dari mana satunya? Dari negatif 7 dibagi negatif 7. Kita lanjut. Langkah yang ketiga. Substitusikan nilai x sama dengan 1. Mengganti nilai x sama dengan 1 ke persamaan diperoleh dari langkah awal. Nah, tadi kan x-nya sudah ketemu 1. Jadi, persamaan yang awal y sama dengan 5 dikurangi 3x, x-nya diganti dengan 1. Jadi y sama dengan 5 dikurangi 3 kali 1. Berarti y sama dengan 5 kurangi 3, jadi y sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 1,2 dengan x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Atau bisa ditulis dengan HP, himpunan penyelesaian sama dengan 1,2. Kita lanjutkan dengan cara yang terakhir, yaitu metode eliminasi substitusi atau metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan antara dua cara, yaitu cara eliminasi dan substitusi. Cara ini diterapkan secara bersamaan. Mula-mula terapkan cara metode eliminasi setelah mendapatkan nilai variabel pertama. Untuk mendapatkan nilai variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi. Bagaimana ya contohnya? Kita perhatikan. Misalkan, selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi substitusi. Negatif 4x ditambah 5y sama dengan 850, 7x dikurangi 4y sama dengan 300. Kita lanjut, bagaimana penyelesaiannya? Nah, langkah pertama kita menggunakan proses eliminasi untuk menentukan nilai x dengan mengeliminasi atau menghilangkan y. Perhatikan cara di bawahnya. Nah, untuk menghilangkan y berarti harus sama koefisiennya. Berarti kita mengkalikan persamaan yang di atas dengan 4 dan mengalikan persamaan di bawah dengan 5 agar sama-sama bisa dihilangkan. Nah, ternyata setelah dikalikan tadi, y-nya berubah menjadi koefisiennya 20. Nah, perhatikan di bagian yang kanan. Negatif 16x ditambah 20y sama dengan 3400. Dan yang kedua, 35x dikurangi 20y sama dengan negatif 1500. Nah, untuk menghilangkan itu, 20y, berarti kita menggunakan tanda ditambah. Nah, akhirnya hilanglah variabel y. Dan sisanya adalah tinggal 19x sama dengan 1900. Yang dicari adalah x. Berarti x sama dengan 1900 dibagi 19. Berarti x-nya adalah 100. Nah, cara yang kedua, lanjutannya tadi eliminasi. Berarti yang kedua kita menggunakan proses substitusi. Untuk menentukan nilai y, maka kita mensubstitusikan nilai x yang sama dengan 100 tadi ke salah satu persamaannya. Pilih salah satu. Misalkan, pilih yang negatif 4x ditambah 5y sama dengan 850. Berarti x kita ganti dengan 100. Negatif 4 kali 100 ditambah 5y sama dengan 850. Berarti negatif 400 ditambah 5y sama dengan 850.
Negatif 400 kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 5Y sama dengan 850 ditambah 400. 5Y sama dengan 1250 dengan Y sama dengan 250. Dari mana? Dari 1250 dibagi 5. Nah, akhirnya ketemu deh penyelesaiannya, yaitu 100,250. Nah, itu adalah cara menyelesaikan dengan metode substitusi dan eliminasi atau gabungan. Nah, teman-temanku semuanya, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Inggit sampaikan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan yang masih belum paham di grup pembelajaran kita. Mungkin itu saja yang bisa Bu Inggit sampaikan. Alhamdulillah, Bu Inggit sudah menyampaikan penjelasan tentang cara mengerjakan SPLDV dengan substitusi dan dengan metode gabungan. Terima kasih. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Terima kasih. Itu yang bisa Bu Inggit sampaikan. Lanjut di grup pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.